Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kutipan. Senang sekali pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi manajemen kinerja, mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dosen pengampu Ibu MC Utami Prasajaningsih. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Ibu. Salam hormat untuk Ibu Utami. Baik, sebelum mulai pembahasan, maka saya akan memberikan beberapa pengertian terkait dengan manajemen kinerja itu sendiri. Manajemen kinerja menurut Armstrong dan Murlis 1994 adalah sarana untuk mendapatkan hasil yang baik dari organisasi, tim maupun individu dalam kerangka kerja yang disepakati dalam perencanaan mencapai tujuan, sasaran, dan standarnya itu sendiri. Manajemen kinerja juga memiliki pengertian tentang bagaimana kinerja itu dikelola agar memperoleh hasil yang baik. Kinerja sendiri sebetulnya memiliki pengertian adalah performance yang diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Tapi kinerja sebetulnya memiliki pengertian yang lebih luas lagi, bukan hanya hasil atau prestasi kerja, namun bagaimana proses pekerjaan itu sendiri berlangsung. Apa sih manfaat menerapkan manajemen kinerja pada perusahaan? Bagi seorang pemimpin perusahaan, memiliki rencana strategis yang matang adalah hal yang sangat penting. Namun, pengukuran rencana strategis membutuhkan sebuah manajemen kinerja yang sudah tersusun dengan baik. Adapun tujuan manajemen kinerja tersebut bagi pemimpin perusahaan supaya bisa membantu mengklasifikasi kinerja tim maupun individu sehingga bisa dijadikan upaya ketika memberikan penghargaan baik secara finansial maupun non finansial terhadap karyawan yang berprestasi. Dengan demikian, rencana dan tujuan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, juga bisa digunakan dalam proses rekrutmen untuk menjaring karyawan sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, manfaat yang kedua pada dasarnya memberikan manfaat bagi perusahaan sebetulnya. Salah satu sebagai upaya perbaikan dalam pengembangan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai basis perencanaan karir untuk seorang karyawan itu sendiri. Di sisi lain tentunya perusahaan tidak ingin kehilangan karyawan terbaiknya. Maka dengan menerapkan manajemen kinerja dapat menjadi landasan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dalam mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, manajemen kinerja sendiri sebenarnya juga memiliki manfaat yang penting untuk karyawan, sehingga karyawan dengan adanya kriteria tersebut membuat karyawan lebih fokus sehingga dapat mengembangkan kinerja maupun kemampuan karyawannya secara tepat, karena memang sudah ada pembagian manajemen melalui manajemen kinerja. Jadi dapat dilakukan secara tepat. Nah, manajemen kinerja bersifat strategis. Artinya membahas masalah kinerja yang lebih luas dengan tujuan jangka panjang. Perumusan visi, misi harus menjadi inspirasi dalam melakukan penetapan tujuan organisasi. Dengan begitu, manajemen kinerja harus bersifat holistik, menyeluruh dan meliputi seluruh kehidupan jalannya organisasi. Apa sih holistik itu sendiri? Holistik itu menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam semua lingkup. Sejak perumusan masalah, sejak perumusan tujuan, perencanaan,
pelaksanaan umpan balik atau coaching karyawan, pengukuran, penilaian, review, evaluasi, serta perbaikan kinerja bila mana ada yang kurang ketika dilakukan ketika proses atau ketika implementasi pencapaian target. Manajemen kinerja itu sendiri harus menampilkan hubungan antara masukan, proses, hasil, dan manfaat. Dengan demikian, aspek yang terkandung di dalamnya saling berkaitan sehingga merupakan hubungan yang terintegrasi. Nah, karena tadi sudah dibahas terkait dengan adanya umpan balik, karena manajemen kinerja harus bersifat holistik, di dalamnya ada umpan balik. Kita akan membahas tentang umpan balik dalam manajemen kinerja. Umpan balik kinerja karyawan pada umumnya dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dalam bentuk performance appraisal, di mana terdapat indikator-indikator atau data-data yang akurat yang bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan. Nah, dengan adanya umpan balik ini, maka perusahaan bisa memberikan solusi terbaik kepada karyawannya atas segala persoalan yang dihadapinya dalam mencapai targetnya atau kendala yang sedang dihadapinya dalam bekerja. Nah, pada dasarnya umpan balik karyawan ini juga mampu memberikan informasi mengenai performa dari karyawan dalam periode tertentu. Kondisi ini untuk melakukan evaluasi juga kinerja karyawan sekaligus memberikan pengarahan yang bermanfaat bagi karyawan di masa yang akan datang. Pada umumnya karyawan akan sangat senang ketika penilaian ini dilakukan, ketika umpan balik ini dilakukan, karena mereka akan mendapatkan umpan balik positif dari perusahaannya. Nah, baiknya jangan ada kata-kata yang tidak enak atau cacian atau dapat menimbulkan dampak negatif, supaya tidak mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri. Kalau sudah menimbulkan dampak negatif, dikhawatirkan juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, penurunan kinerja karyawan sendiri sebenarnya bukan alasan yang tepat untuk perusahaan memarahi karyawan atau memperlakukan tidak sepantasnya. Namun, harusnya menjadi memotivasi karyawan agar mereka bisa meningkatkan kinerjanya supaya dapat berkembang lebih baik di masa depan. Sehingga ada pembenahan atau koreksi-koreksi analisa persoalan yang dilakukan setiap karyawan, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut terhadap kendala-kendala yang terjadi tersebut. Nah, apa saja sih umpan balik kinerja yang bisa diterapkan kepada karyawan? Apa saja sih gitu? Harus memiliki dasar yang akurat. Tadi ada dijelaskan ada key performance indicator, sehingga ada data yang terukur kepada dasarnya akurat, tidak berdasarkan kabar bohong atau omongan sana sini katanya dan yang lain sebagainya yang belum bisa dipastikan kebenarannya, sehingga daftarnya betul-betul akurat dan betul-betul pembahasannya adalah benar-benar yang dialami oleh karyawan. Nah, supaya umpan balik berjalan secara efektif, sehingga pendekatannya harus seksama. Kemudian ada penyelesaian permasalahan. Tujuan utama dari umpan balik utamanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan terhadap segala masalah yang sedang dialami oleh karyawan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Namun disesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan. Apabila mengharapkan performa kerja yang semakin baik, maka umpan balik ini dapat dilakukan secara bertahap pada setiap periode tertentu. Kemudian, umpan balik kinerja harus objektif dan jujur saat penyampaiannya. Maka, karena kalau tidak diberikan secara objektif dan jujur, maka akan sulit untuk mengubah kinerja karyawan menjadi lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya, harus selalu berorientasi pada kemajuan di masa yang akan datang. Jangan hanya mencari-cari kesalahan kemudian menyalahkan namun tidak ada solusi yang diberikan.
Nah, ini akan berbahaya. Pelaksanaan umpan balik hasilnya harus bertujuan meningkatkan orientasi yang lebih baik di masa mendatang, sehingga memudahkan perusahaan merancang rencana kerja di masa mendatang juga menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana sih caranya melakukan umpan balik? Memberikan coaching yang baik, karena kita akan melakukan pembahasan coaching terhadap Gen Y. Gen Y itu apa? Gen Y juga disebut sebagai milenium atau milenial, adalah sekelompok demografi setelah generasi X. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an kelahiran kelompok Gen Y dan awal 2000-an sebagai akhir dari kelahiran kelompok Gen Y. Karakteristik dari kelompok Gen Y ini, generasi milenial ini, dididik oleh orang tuanya untuk menjadi lebih baik dari mereka atau dari generasi sebelumnya, sehingga tumbuh dengan karakter percaya diri, ambisius, dan ingin lebih daripada orang lain. Generasi milenial ini ingin selalu usahanya membuahkan hasil yang maksimal. Luar biasa ya Gen Y ini. Jadi selain dia memiliki karakteristik percaya diri, ambisius, dan selalu berusaha untuk membuahkan hasil yang maksimal. Nah, ini umpan balik yang dilakukan atau coaching yang dilakukan harus betul-betul kuat. Ada satu materi pelaksanaan coaching dengan model GROW. Jadi ada goals, orientasi, A-nya grow ya, grow, goal, kemudian R-nya reality, grow, O-nya option, W-nya will. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara melakukan coaching dengan model GROW ini. Yang pertama adalah dengan menetapkan tujuan. Pastikan sebagai seorang leader atau ketika nantinya menjadi konselor yang akan melakukan coaching terhadap coachee atau terhadap subordinate, pastikan coachee mengetahui apa yang menjadi target atau tujuan utamanya. Kemudian setelah diketahui tujuan utamanya atau goals yang harus dia capai, yang kedua adalah pastikan coachee mengetahui gap yang ada. Jadi kalau tadi membicarakan tujuannya, kemudian di reality ini adalah fakta, reality atau posisi. Posisi saat ini berada di mana? Katakan targetnya ada di 1000, kemudian posisinya ada 500, artinya ada gap atau ada kendala di situ yang belum bisa tercapai. Jadi posisinya ada jarak yang harus dicapai supaya mencapai target yang akan dicapai tersebut. Nah, tadi sudah jelaskan grow, G-nya goals, R-nya reality atau fakta, realitasnya posisi, kemudian O-nya option. Jadi pada option ini kita akan menentukan solusi apa yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut, untuk menindaklanjuti gap yang terjadi. Apa saja yang akan dilakukan untuk supaya posisi coachee bisa naik dan mencapai target yang sudah ditentukan sehingga tidak ada gap lagi. Tentukan juga mulai kapan tindak lanjut itu juga akan dilaksanakan. Ketika GRO sudah dibahas, maka kita akan lanjut ke willing of act. Nah, willingness to act atau kadang-kadang disebut sebagai way forward. Coachee akan dibimbing untuk menemukan dan membuat komitmen.
Nah, langkah atau rencana nyata untuk mewujudkan pilihan-pilihan yang sudah diambilnya. Tadi kita sudah membahas bagaimana solusi-solusi yang akan dilakukan untuk mencapai atau untuk menyelesaikan gap supaya mencapai targetnya. Dan itu harus kita akan menuntun coachee untuk mencapai targetnya tersebut secara komitmen. Artinya tujuan yang akan dicapai, ada solusi-solusi yang akan dilakukan, ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Kita akan menuntun coachee supaya bisa melakukan komitmen, melakukan solusi atau tindak lanjut yang sudah disepakati tadi. Hal-hal yang belum dilakukan atau apa yang sudah dilakukan dan perlu ditingkatkan, apa yang belum dilakukan perlu dimonitori, apa yang bahan baku yang lainnya yang perlu dipersiapkan. Di situ kita akan mengambil komitmen dari coachee. Nah, dari model grow ini, untuk melakukan coaching atau umpan balik terhadap Gen Y yang cukup percaya diri, yang ambisius dan selalu ingin membuktikan usahanya mendapatkan hasil yang maksimal, rasanya cukup tepat untuk menindaklanjuti, untuk cukup gitu ya, menindaklanjuti Gen Y yang cukup ambisius itu menggunakan model grow. Nah, selanjutnya, disrupsi era berdampak pada pengelolaan SDM. Apalagi disrupsi era ini ya. Nah, era disrupsi merupakan era terjadinya perubahan dari cara manual menjadi serba digital. Dalam era disrupsi terjadi perubahan drastis, mengubah tatanan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk dalam berbagai bidang, bahkan dalam bidang jasa dan yang lain sebagainya, semuanya. Konsumen dimanjakan oleh berbagai fasilitas yang lebih maju. Konsumen bebas memilih penawaran pelayanan yang memberikan kemudahan serta kecepatan dalam segala pelayanan yang dibutuhkan, baik itu kebutuhan transportasi, makanan siap santap, kebutuhan jasa, baik jasa laundry, jasa kebersihan, jasa perbankan, jasa pendidikan dan sebagainya, semuanya diberikan kemudahan. Hal ini tidak dapat dipungkiri dan dielakkan tentu saja. Produsen yang tidak dapat mengikuti perkembangan di era disrupsi ini tentunya akan segera ditinggalkan oleh konsumen yang menghendaki segala kebutuhannya dipenuhi secara instan. Pada situasi terancam ini, produsen seharusnya sudah mulai melakukan tindakan mengubah segala usaha yang masih bersifat manual atau tradisional menjadi digital. Produsen harus berpikir ke depan, jangan puas dengan kesuksesan masa lalu. Salah satu Managing Director Executive Education SBM di ITB, Donald Christopher Lantu mengatakan, terdapat 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh SDM untuk mengadaptasi era disrupsi ini. Yang pertama adalah conceptual skill. SDM di Indonesia harus memiliki kemampuan konseptual. Bagaimana membuat perencanaan bisnis, men-scanning berbagai masalah di dalam maupun di luar perusahaan untuk menentukan langkah strategi bagi perusahaan. Kemampuan ini mampu membuat SDM memberikan keputusan strategis untuk menciptakan solusi-solusi alternatif lain bila mana terdapat kendala yang terjadi, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, business skills. Kemampuan kedua yakni bagaimana SDM melayani konsumen. Dalam poin ini tentunya dibutuhkan proses entrepreneurship. Yang ketiga, organization skill. Kemampuan berorganisasi. SDM mampu memperlihatkan kemampuannya dalam mengeksekusi perencanaan bisnisnya.
yakni execution focus, organizational awareness, concern for order, dan adaptability. Nah, kemudian pembelajaran tidak harus selalu serius, textbook gitu. Bisa dibuat melalui game supaya bisa lebih mudah diterima gitu. Permainan-permainan pelajaran yang permainan-permainan sambil belajar ini melatih mempersiapkan SDM untuk memberikan kontribusi aktif dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Karena peserta diajak untuk menyadari tidak hanya diperlukan fokus terhadap tugas divisi, tetapi juga kaitannya antara unit kerja, sesama unit kerja. Yang terakhir, SDM harus memiliki leadership, yakni mumpuni, bisa menjaga hubungan kerja yang baik, memiliki empowerment management, soft skill, dan lainnya. Kira-kira pembahasan yang diberikan kesempatan kepada saya adalah seperti itu. Jadi kalau bisa saya wrap up pembahasan ini menyangkut manajemen kinerja. Kemudian ada model coaching yang disarankan, yakni model GROW untuk coaching generasi Y atau generasi milenial, yaitu GROW yang terdiri dari goals, R-nya reality, option, dan will untuk mendapatkan komitmen. Yang terakhir adalah era disruption, bagaimana mempersiapkan SDM untuk menghadapi era disruption. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila mana terdapat yang akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, kita akan bahas di kesempatan yang lainnya. Baik, dengan saya Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.